masyarakat. Kanan kan. Sampai kasus atau skandal ijazah palsu Jokowi itu bisa terungkap sampai akhirnya ada pembuktian pengadilan, maka kita akan terus melakukan advokasi, menggugat dan hari ini kita. Was gigi. Gigi ada tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami tim pemburu ijazah Jokowi telah menyampaikan surat pengaduan masyarakat Dumas ke Kepala Bareskrim Mabes Polri dan diterima dengan surat penerimaan ini. Sudah ada tanda terima, tinggal diproses berikutnya. Nah, kemudian yang kami sampaikan sebagai pengaduan masyarakat. Kenapa pengaduan masyarakat? Karena di sini tim mendorong agar pihak kepolisian aktif melakukan langkah-langkah pemeriksaan, penyelidikan, bahkan nanti sampai ke penyidikan mengenai hal-hal yang kami adukan. Gitu. Dengan pengaduan ini polisi diharapkan aktif, dan tentu kami sebagai warga masyarakat akan membantu proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu esensi daripada pengaduan masyarakat. Nah, dengan ini disampaikannya, saya bacakan saja intinya, bahwa adalah Beator Suryadi, aktivis PDIP, orang pertama yang mengaitkan ijazah Jokowi dengan pembuatan pasar pramuka. Ia menguatkan dugaan terjadinya pemalsuan ijazah pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI pada tahun 2012. Dua, bahwa menurutnya nama-nama yang diduga terlibat atau mengetahui atau pernah mencurigai kejanggalan ijazah Jokowi terkait pasar pramuka, antara lain Andi Wijoyanto, Prasetyo Edi Marsudi, Syarif, Indra, Dani Iskandar, Anggit, David Widodo, Juri Adrianto. Ia juga menyebut keberadaan kelompok Jakarta dan kelompok Solo terkait pendaftaran Joko Widodo ke KPUD DKI Jakarta. Tiga, bahwa dalam wawancara di salah satu kanal, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, mantan anggota BIN, menyebut kepemilikan kios percetakan dan dugaan terkait operasi pasar pramuka mantan Wamen Paiman Raharjo. Ada nama juga yang disebut dengan Ibu Kana Sungkono. Menurutnya ada beberapa yang lain yang bisa dihadirkan sebagai saksi. Sri Rajasa menyebut 10 saksi bisa dihadirkan katanya untuk konteks pasar pramuka ini. Yang keempat, bahwa pengadu masyarakat Rustam Effendi, sebelah saya ini, dalam berbagai media menyampaikan dugaan kuat peran Ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berulang kali menyebut nama Pratikno, mantan rektor UGM yang diduga dalang dari pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Kelima, bahwa Juni 2015, Menristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan pihaknya telah melakukan pelacakan ke pasar pramuka dan menemukan kiostik yang menawarkan pembuatan ijazah palsu. Ia menyebut di pangkalan data Dikti sudah terdata ijazah palsu sejak tahun 2012. Menurutnya ada sindikat pembuatan yang sulit diberantas sebagaimana sulitnya memberantas korupsi. Yang keenam, bahwa telah ditangkap dan diproses hukum 8 orang pembuat dokumen palsu di Pasar Pramuka Jakarta pada tahun 2015. Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Irjen Pol M. Tito Karnavian. Ke-8 orang tersebut telah dijatuhi hukuman hingga tingkat Mahkamah Agung, karenanya telah berkekuatan hukum pasti atau inkrah. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024
Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Satu, meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2 Pratikno, 3 Eko Sulistyo. 2 menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan mengklasifikasikan keterlibatannya. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Keenam, mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264, 266 Yungto pasal 55 KUHP lama dan atau pasal 291, 292, 294, 272 ayat 1 dan ayat 2 Yungto pasal 20 KUHP baru serta pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Demikian pengaduan masyarakat disampaikan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Kiranya pihak Bareskrim Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti. Kami lampirkan bukti awal baik video maupun lainnya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yang pengadu 1 HM Rizal Fadilah SH, 2 Rustam Effendi, 3 Haji Heru Purwanto SH, mewakili gerakan tim pembuktian atau pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Lampiran ya, saya sampaikan di lampirannya. 1 video podcast dialog Beator Suryadi dengan Abraham Samad dalam Abraham Samad Speak Up Juli 2025. 2 video podcast dialog Sri Rajasa Chandra dengan Darmawan Sepriosa dalam Madiloh Forum Keadilan TV Juli 2025. 3 video podcast dialog Rustam Effendi dengan Margi Syarif dalam dialog Forum Keadilan TV Mei 2026. 4 berita dari CNN Indonesia Menteri Nasir _2 laporan kasus ijazah palsu meningkat 9 Juli 2015. 5 berita dari Detik News polisi gerebek pemalsuan dokumen di Pasar Pramuka 8 orang jadi tersangka 22 November 2015. 6 berita Ermol Jatim Pasar Pramuka kebakaran susah melacak asal ijazah Jokowi 21 Juni 2025. Saya kira itu poin penting daripada Dumas ini. Intinya Bareskrim harus melakukan penyelidikan bahkan sampai ke penyidikan dalam konteks kemungkinan ijazah Joko Widodo itu dibuat palsu dan dibuat di Pasar Pramuka. Oleh karena itu, mari kita fokus sekarang ke Pasar Pramuka. Gitu. Karena itulah pabrik pembuatan ijazah palsu dan itu sudah ada 8 orang yang ditangkap. Bahkan di
diproses, bahkan dihukum. Karena pihak Bareskrim harus menyelidiki ulang. Jangan-jangan di antara para pembuat itu membuat ijazah palsu Joko Widodo. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bang Heru dulu, setelah itu Bang Rustam, Pak Marwan, mungkin nanti bukurnya dan lain-lain ya. Menuk juga ya. Bang Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bangga pada hari ini saya bisa bisa bersama-sama dengan sahabat saya Kang Rizal Faga dan Bang Rustam. Untuk diketahui, saya adalah Heru Purwanto yang bersama-sama mereka naik bis ke Jogja dan Solo tanggal 16 April 2025. Bang Rustam duduk di sebelah saya, Bang Rizal di depan saya. Waktu berangkat saya sudah tanya, Kang Rizal, mana bos nggak ikut? Maksud saya ES. Dia hanya senyum aja. Ternyata kita tahu semua, bahkan ternyata ada drama lain. Yang kedua, ketika kita satu bis dari Mas berangkat kita ke Jogja, menjelang kita melewati perbatasan Jawa Tengah, tiba-tiba kita berhenti macet berjam-jam. Lama sekali 3 jam. Akhirnya saya Bang Rustam, coba lihat ada apa? Dia lari, betul nggak Rustam? Dia lari ke depan. Dan ternyata sejam baru dia lapor kasih tahu ternyata ada polisi yang nyegat karena ada truk mogok. Bayangkan truk mogok di pinggir tapi langsung berhenti. Ini kan rekayasa, betul gitu kan? Akhirnya Bang Rustam ngatur, akhirnya bisa berjalan dan kita jalan lagi tapi sudah terlambat. Kita terlambat 4-5 jam ya, sehingga kita nggak bisa ikut bareng-bareng dengan Bang Resur dan sebagainya. Dari situ saya mulai berpikir ini harus dibantu teman-teman kita ini. Kami dari Watch yang selalu mengedepankan veritas, probitas, justisia, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan merasa terusik untuk segera membantu mereka. Apalagi saat ini UI sendiri juga sedang heboh karena Prof. Susi menyampaikan bahwa kampus kami juga sekarang ini sedang kalut karena kasus-kasus yang ada, termasuk intimidasi dari Pratikno. Ada Prof. Susi di situ ada. Jadi saya yang beberapa hari lalu batil langsung saya ikut dan saya gabung dengan mereka dan insya Allah niat baik kita adalah menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.